berikut. Ya, kita lanjutkan. Oh iya, baru ingat. Hmm, yang mana sih? Ini, ini, anunya mana? Google Chrome-nya. Oh, yang ini. Jadi mereka fokus mempelajari agama, politik, dan kolonialisme. Kemudian di Perancis ini, ya kan, adalah pusat. Jadi orang-orang orientalis dari mana aja, baik dari Jerman, dari Italia, dari eh, Belanda, mereka itu belajarnya jadi seperti apa ya, madrasah utamanya. Mereka itu banyak belajar di Perancis dulu, kemudian mendirikan orientalisme sendiri di negara mereka masing-masing. Misalnya kayak kita mungkin kita belajar kan kalau ilmu Islam ke Timur Tengah kan. Setelah itu kita berdakwah di Indonesia, membangun dakwah di Indonesia, membangun pendidikan di Indonesia di seperti itu. Jadi pun mereka kalau ingin belajar tentang orientalisme itu ke Perancis. Apalagi yang paling terkenal namanya Ma'hadul Lugha Asy-Syarqiyyah, itu adalah tempat yang sakral bagi mereka karena di situ didirikannya tahun 1195, ahammu makanin taro'a fihi listisraq ala Faransi. Dari situlah timbul dan munculnya dan berkembang dari situ. Ada juga yang namanya Jamiah As-Sirbun, ya kan? Sampai sekarang ada kampusnya. Sorbonne ya namanya. Sorbonne ya. Yang terkenal itu punya Athar Wadih fi Tansiti Dirasati Syarqiyah fi Faransa. Ini juga sangat penting bagi orang-orang orientalisme di Perancis. Di kota apa ini? Ini nama kota ya? Di Paris juga. Kemudian orang-orang Perancis, orang-orang orientalis Perancis itu mereka bukan cuma mempelajari semua, tapi mereka itu fokus ke takhasus. Jadi setiap setiap orientalis di Perancis mereka punya takhasus masing-masing. Ada yang di fikih sendiri, ada yang di sejarah sendiri, ada yang di akidah Islam sendiri, ada yang fokus mempelajari tentang Nabi Muhammad sendiri. Jadi punya fokus masing-masing. Nah, kita ambil contoh, ada contoh ya, tiga aja. Tiga contoh orientalis dari Prancis gitu ya. Yang pertama ada namanya Sylvester di Sassi. Ini adalah ini adalah tokoh utama, ya kan? Jadi dia seperti gurunya para orientalis di Prancis. Nah, karena masih pertama, jadi muncul pertama kali ya kan. Tidak banyak ya karena fokus mendidik anak-anak didiknya gitu ya. Tapi salah satu karangan yang dia apa ya juhudnya adalah dia menerjemahkan kitab Kalilah Wadimnah. Isinya apa? Ada yang tahu? Isinya adalah kisah-kisah tentang kisah-kisah zaman dahulu gitu ya. Jadi dia nerjemahin kitab ini. Jadi karena ini masih awal-awal mungkin juhudnya belum banyak, tapi Sylvester de Sassi ini adalah tokoh penting bagi orientalisme di Perancis. Jadi seperti dua orang di bawahnya ini adalah muridnya semua dari Sylvester de Sassi. Ya, menyalur ilmunya ya, sanatnya ya. Nilai sanatnya. Kemudian yang kedua ada juga namanya Lu Masinul. Jadi dia ini salah satu orientalis yang fokus ya kan tertarik kepada Al-Athar Al-Qadimah. Jadi dia suka ke apa? Terjemahnya apa? Al-Athar Al-Qadimah itu tentang ya prasasti-prasasti hal-hal yang sejarah gitu ya. Dan dia itu ikut ke suatu proyek iktisaf. Jadi Prancis itu mengutus proyek karena saat itu Prancis sedang menguasai Irak pada saat itu kan. Jadi ada masruk gitu ya, mencari namanya Qaisar al-Ukhaidir namanya. Jadi salah satu seperti benteng gitu ya bersejarah. Yang dulu itu belum ada, belum ditemukan, nggak tahu di mana. Tapi di kitab-kitab sejarah Islam ditulis ini di zaman Abbasiyah. Kemudian Lu Masinun ini ikut ya kan, ikut berperan dalam masruk ini dan jadi nyari di Irak itu di tempat-tempat di Irak nyari namanya suatu tempat. Jadi ini dulu tenggelam tempat ini di pasir-pasir gitu ya. Jadi apa nih? Qaisar al-Ukhaidir ini, istana al-Ukhaidir ini adalah benteng yang sangat besar di dalamnya itu. Jadi untuk ukuran pada saat itu ini adalah zaman Abbasiyah
Ya, ada yang bilang ini dibangun di zaman Khalifah Al-Mansur gitu ya. Ada juga katanya dibangun oleh gubernur di situ. Tapi yang jelas ini adalah peninggalan dari dinasti Abbasiyah. Yang mana saat itu umat Islam tuh kehilangan tempat ini, nggak tahu di mana. Tapi di buku sejarah disebutkan. Tapi orientalis ini salah satu juhud yang bermanfaat ya kan. Kan awal kan sudah disinggung kita, sikap kita terhadap orientalis seperti apa. Jadi dia itu memang fokus mencari namanya tempat ini di mana. Akhirnya dia temukan. Ya kan. Sampai sekarang ini masih ada di Irak di dekat Karbala. Jadi itu ada benteng sangat besar. Di dalamnya itu ada rumah-rumah. Di tengahnya itu ada rumah-rumah. Kemudian ada penyimpanan makanan. Jadi bisa bertahan sangat lama dalam benteng ini. Bahkan ada juga pengairannya juga. Jadi ini sangat canggih gitu. Untuk zaman itu ini sebenarnya hampir tidak masuk akal gitu. Jadi ini menggambarkan bahwasanya berkembangnya apa ya arsitektur di Islam pada saat itu. Ini zaman dinasti Abbasiyah. Dan ini letaknya di mana? Ini bukan di dekat gunung, kemudian di kota-kota enggak. Ini di tengah-tengah padang pasir yang enggak ada apa-apa, kering. Jadi ini memang dibangun di situ untuk mengawasi jalur, ya kan? Dan untuk menjaga keamanan juga. Dan ini ditemukan oleh salah satu orientalis dari Perancis. Kemudian dia juga takhasus juga di sufi gitu ya. Jadi dia itu nyari tentang sufi di Islam. Salah satu bukunya adalah Muntakhabat min Nususin Arabiyyah khassa bi tarikhi sufiyah fil Islam. Jadi dia meneliti tasawuf di Islam seperti apa. Di juhudnya Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga ada juga namanya Laus Henry. Kalau ini ya ini yang sangat unik. Jadi Laus Henry ini dia fokus bayangkan orientalis fokus di Dirosat Al-Hanabilah. Jadi dia itu belajar tentang Hambali. Ya, fikih Hambali aja. Bisa clean house Ibnu Taimiyah. Hambali dia fokus secara fokus juga dia mempelajari Ibnu Taimiyah. Apa? Salafi banget ya. Tapi dia orientalis. Nah, bahkan dia itu kuliah di Prancis ya kan. Risalah doktoranya dia judulnya Ara'u Ibnu Taimiyah Al-Ijtimaiyah wa Siyasiyah. Ini tahun berapa? Tahun 1983. Jadi kita mungkin kalah ya kalau secara penelitian. Jadi, tapi dia hanya meneliti aja. Jadi dia fokus ke Ibnu Taimiyah, fokus ke Hanabila. Ini bisa jadi bahan belajar nih. Misalnya kita punya pingin nulis ya kan, tulis biasa atau tesis atau apa. Bagaimana kita pelajari? Apakah Laus Henry dalam tulisan ini dia menulis tentang Ibnu Taimiyah? Apakah benar ya kan? Itu bisa dibuat ini pembelajaran juga. Apakah benar kalau misalnya ada yang salah, kita benarkan gitu kan dengan hujah-hujah kita ini sangat menarik sebenarnya. Nah, itulah contoh-contoh dari gambaran dari Madrasah Al-Faransiyah. Jadi mereka suka maktutot ya kan dan lain. Kemudian yang kedua, ini juga setelah Perancis, madrasah yang sangat penting juga adalah Madrasah Al-Istisraqiyah Al-Britania di Inggris. Inggris ini juga mencengkeram banyak negara-negara Islam juga, ya kan? Negara-negara jajahan mereka juga banyak. Nah, kalau kita bicara sejarahnya, hubungan Inggris dengan umat Islam atau orang-orang Timur, ya kan? Ketimuran juga sudah sangat-sangat lama. Qadimatun jiddan, ya kan? Tarji'u ila sanawati ma qoblal Islam. Bahkan sebelum Islam, ya kan? Sebelum Islam datang, orang-orang Eropa dari Inggris, ya kan? Itu sudah banyak yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Internetnya ini ya. Akan tetapi catatan yang paling lama gitu ya, yang disebutkan adalah ada seorang dari Inggris ya kan, dia rohala yang suka jalan-jalan ya kan, kayak Ustaz Zuhair mungkin ya, suka sana ke sana gitu. Jadi dia itu menulis, dia inilah yang pertama kali nulis ya kan ditemukan. Dia adalah di abad pertama Hijriah. Ya kan. Abad pertama berarti berapa dari berarti masih ada Nabi kan, tapi nggak tahu ya tahunnya berapa. Ya dekat-dekat dengan eh, umur Nabi, dekat-dekat dengan eh, hidupnya Nabi Muhammad SAW. Namanya Willy Ball. Jadi dia tuh jalan-jalan, dia ke Masjidil Aqsa, dia ke tempat-tempat suci ya kan. Dia nulis perjalanannya itu seperti apa. Ya. Bahkan disebutkan karena rihlatuhu min aqdamir riwayatil maktubah anisarki min mandurin urubi. Jadi orang-orang Eropa yang tulisan yang sangat lama ya kan tentang orang yang jalan-jalan ke Timur Tengah dari sudut pandang orang Eropa itu Willibald ini yang nulis. Dia Arodil Muqaddasah dia pergi ke tempat-tempat seperti Masjidil Aqsa gitu ya.
Karena bagi mereka kan itu kan tempat suci juga kan. Kemudian dia juga menulis tentang asali bil haya fi syarqil ausat khilalatil kal hikbah. Jadi nulis bagaimana sih cara hidup orang-orang timur pada saat itu. Dia jalan-jalan melihat. Jadi orang Eropa tahu bagaimana orang timur seperti apa dari Willibald ini yang paling lama. Baru setelah itu banyak orang-orang yang hujat, maksudnya hujat ini adalah yang ke apa? Masjidil Aqsa karena mereka juga ada perjalanan kan kayak kita haji gitu. Tujar juga dan mustasyrikun yang lainnya setelah juga banyak melakukan perjalanan. Kemudian bagaimana keistimewaan orang-orang Perancis gitu ya, orientalisme di Perancis. Yang pertama, Inggris. Orang-orang Inggris itu murtabik bil harokatil istiqmariyah. Jadi tulisan-tulisan orientalisme di Inggris itu sangat lekat dengan kolonialisme dan muhawalatu tarsikhi siyasatil istiqmariyah al-injiliziyah fi syarq. Jadi kerja mereka, tujuan mereka ada gimana cara tujuan-tujuan politik Inggris ini bisa mulus gitu ya. Contohnya di banyak-banyak di India contohnya. Yang saat itu adalah jajahan Inggris gitu ya. Dan juga banyak mereka orientalisme Inggris itu fokus ke bahasa Arab juga banyak. Ya kan? Kemudian yang sangat penting juga yang ketiga orientalisme di Inggris itu adalah terkenal dengan ta'addud wa syumul. Jadi banyak sekali orientalisme di Inggris itu mereka macam-macam, ta'addud. Jadi ada yang fokus di adab, adab Arabi, ada yang tarikh, falsafah, ulum, funun, imaro, athar, Islamiyah, tarikhiyah juga banyak. Jadi mereka menguasai banyak hal gitu ya. Kemudian yang keempat juga bukan hanya menguasai tapi dia punya takhasusiyah ad-daqiqah menjadi ahli-ahli. Jadi setiap orientalisme gitu ya punya takhasus-takhasus sendiri. Ya mirip seperti orang-orang Perancis yang tadi. Jadi Perancis Inggris ini memang sangat kuat ya orientalismenya. Kemudian itu yang penting dan mereka itu fokus mempelajari atau mengulik ya, menggali, mempelajari negara-negara yang mereka jajah. Jadi Inggris ini punya, jadi mereka fokus ke negara-negara yang mereka jajah. Misalnya ke Timur Tengah kan, Lawrence itu di mana dia diturunkannya? Diturunkan. Diutus di antara di Syam kan, antara Syam dan Najd dia keliling dia itu. Ada di Jordan, termasuk di Saudi gitu kan. Karena itu pada saat itu adalah tempat-tempat yang ingin dikuasai oleh Inggris. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi dia emang terkotak-kotak Inggris sesuai dengan tempat mereka menjajah. Apa? Ya, didanai juga. Kemudian kita lihat agar kita jelas gambarannya, kita harus mengambil contoh apa namanya? Mustasyriknya, orientalisnya. Yang pertama ada namanya David Samuel Marjulius gitu ya. Ini adalah orientalisme yang sangat mutaassib di dunia Islam. Dia sangat-sangat jahat gitu. Tulisan-tulisannya sangat kejam. Kalau anda misal pingin baca cari David Samuel Marzulis ada bukunya. Salah satunya namanya Muhammad wa Matla'ul Islam. Muhammad Matla'ul Islam. Muhammad dan bagaimana Islam itu awal-awalnya. Ini sangat banyak fitnahnya, sangat banyak eh, ngarangnya ya kan. Sama At-Tatawurat Al-Mubakkirah fil Islam. Dia nulis tentang bagaimana Islam berkembang. Dan dia karena dia sangat kejam. Nah, David Samuel Marjulius ini adalah salah satu muharrir ya kan, pengumpul dan penulis Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah, ensiklopedi Islam versi orang Barat yang sampai sekarang ada. Dia ada lebih dari 10 jilid gitu yang kemarin sempat kita singgungan salah satu amal atau juhudnya orang-orang orientalis. Jadi mereka pingin kalau orang Barat penasaran Islam itu nggak usah kemana-mana. Jadi mereka udah nyiapin nih ensiklopedi kalau kalian pengen belajar Islam gitu. Dia kasih untuk orang-orang Barat. Tentunya bukan Islam yang benar kan. Kan kemarin udah kita lihat kan ada berapa to'an fin nabi, to'an fi sahabat dan yang lainnya. Ya kan, kesesatan-kesesatannya. Insya Allah nanti pas kita bicara tentang subuhat-subuhat kita lebih detail lagi. Ada juga namanya Hamilton Jeep namanya. Ini adalah salah satu orientalisme besar di Inggris pada Al-Mu'asirin, pada zaman modern. Dia punya tulisan-tulisan ini juga sangat kejam ya kan. Fiha wa khuturah min nahiyati ta'thir fi ghairil mutakhassisin fil Islam. Tulisannya sangat berbahaya kalau dibaca orang-orang awam gitu ya.
Di dalam tulisannya itu isinya at-taskik fi jam'il Quran. Kayak yang kita singgungkan kemarin. Dia bilang Quran itu ada banyak, ya kan? Ada yang ada lahajatnya ada banyak, qiraah banyak. Berarti gimana cara orang-orang Islam ragu dengan Al-Quran itu. Nah, tulisan-tulisannya orang ini Hamilton James ini seperti itu isinya. Wa taqlil qiyamati sunnah an-nabawiyah. Kayak salah satu subhatnya termasuk yang hadis itu ditulis adalah ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat gitu ya. Jadi gimana caranya dia meragukan umat Islam. Padahal dia nggak tahu bedanya antara penulisan hadis dengan tadwin, ya kan. Ada juga namanya ini yang paling fresh ini baru meninggal tahun 2006. Montgomery Watt namanya. Dia juga kejam. Orang-orang Inggris ini kejam-kejam tulisannya. Qoma bitaskiki nubuwatir rasul wa ta'n fil wahyil qur'ani wa taskik fil i'jazil ilmi lil Qur'an. Jadi dia menulis tentang Nabi, tapi tulisnya enggak. Salah satunya adalah memfitnah kalau Nabi itu adalah orang yang gila, ya kan, punya penyakit kejiwaan. Salah satunya kenapa? Karena suka menyendiri, ya kan. Jadi tulisannya kejam-kejam gitu. Kalau orang awam baca tulisan-tulisan ini bisa percaya mereka. Jadi kemudian Nabi kalau turun wahyu katanya berkeringat, ya kan. Dia sebut epilepsi gitu. Jadi banyak lah tulisan-tulisannya yang sangat kejam. Ini orang-orang Inggris, orientalisme Inggris. Tapi jangan dilupakan ada satu namanya, anak tulis di atas ini namanya Thomas Arnold. Ini salah satu orientalisme Inggris, tapi dia beda dengan yang lainnya. Thomas Arnold ini dia menulis dengan dia memang takjub terhadap Islam. Setelah belajar, dia itu takjub terhadap Islam. Jadi dia menemukan kebenaran dan tulisan-tulisannya itu adalah menulis apa adanya. Bahkan dia menulis at-tasamuh fil Islam. Jadi dia meneliti bagaimana Islam itu memiliki ajaran-ajaran yang eh, bagaimana terhadap agama-agama lain, gitu ya. Toleransi terhadap agama-agama lain. Jadi, dia menulis secara jujur dan ilmiah, namanya Thomas Arnold. Gitu ya. Namanya retalisan beda-beda ya. Mungkin dengan tujuannya bagaimana beda-beda. Atau dapat hidayah gitu ya. Jadi itulah gambaran orientalisme yang ada di Inggris. Sangat lekat dengan kolonialisme. Ya, jazakallah khair. Nah, sekarang yang ketiga, ini dekat dengan kita nih Belanda kan, karena kita jajahan Belanda kan. Naturalisasi juga dari Belanda kan. Nah, di Belanda itu juga ada orientalisme, tapi punya keistimewaan sendiri gitu ya. Kalau melihat secara sejarah bagaimana Belanda itu bersinggungan dengan orang-orang Timur, orang-orang Asia, atau khususnya orang-orang Islam, ya kan, itu banyak terjadi di abad ke-17, ya kan. Indama kanat Hulanda ihdal quwa al-iqtisadiyah al-kubra fi Eropa. Ketika Belanda ini berkembang pesat jadi kekuatan ekonomi. Dulu belum terlalu, ketika pada saat itu sekitar abad 17 itu Belanda berkembang secara ekonomi. Dia mendirikan syarikah, ya kan. Ini fi Uruba bifadli tawassu'iha at-tijari wal bakhri wa ma'a tawassu'i limraturiyat al-Hulandia, kerajaan Belanda, zada ihtimam al-Hulandiyin bil alam al-islami wad duwalil arabiyah. Jadi mereka ingin, dorongannya awalnya adalah al-iqtisad ya, ekonomi, karena dia menjadi kekuatan ekonomi yang besar, ya kan. Nah, dia mendirikan Syarikatul Hind Asy-Syarqiyah Al-Holandia. Ada yang tahu ini apa? VOC. Gitu. Jadi dia mendirikan VOC. Kemudian salah satunya kan yang di Indonesia kan, mencengkeram Indonesia. Nah, otomatis ketika dia mendirikan VOC untuk berdagang, awalnya berdagang, mereka juga butuh jasa-jasa orientalisme ini. Ya kan? Untuk apa? Mana ya, sebelum, karena mereka nggak tahu apa-apa kan tentang Hindia Belanda kan, mereka ke di Hindia Belanda. Salah satunya kan Snoek Oorkongs yang kemarin kita bahas juga, ya kan. Akhirnya dikirimlah orang-orang Orientalisme ini, mata-mata juga dikirim. Nah, oleh karena itu atas kebutuhan itulah ada ila ihtimamin khas bi tsaqafatil arabiyyah wal islamiyah. Akhirnya di Belanda ini tumbuh, ramailah mereka eh, untuk bisa mengirim orientalis-orientalis ini. Bagaimana caranya? Mereka memproduksi, akhirnya mereka belajar bahasa Arab, belajar kebudayaan Islam dan yang lainnya agar bisa menguasai untuk kebutuhan VOC ini salah satunya. Jadi mereka butuh jasa-jasa orientalisme ini.
Nah, kemudian karena bersinggungan dengan keislaman dan orang-orang timur ya kan, akhirnya mereka butuh orientalisme, butuh banyak, akhirnya mereka mendirikanlah apa Jamiat Dirasat Al-Istishraqiyah fil Jamiatil Hollandia. Jadi kampus-kampus di Belanda ini fokus belajar tentang keislaman, bahasa Arab, bahasa Timur, termasuk eh, Indonesia ya kan, Asia pada saat itu. Wa tahdidan fi Jamiat Leiden wa Amsterdam. Jadi Leiden dan Amsterdam ini menjadi pusatnya pada saat itu. Sampai sekarang ya. Jamiat Leiden min aqdamil muassasat al-akademiyah allati ihtamat bil istishraq. Pada abad 17 ya. Dan di Leiden ini juga tadammanat maktabah al-Jami' al-Adid min makhtutot. Di Belanda ini juga, di Leiden ini juga banyak makhtutot-makhtutot Islam yang ada di situ. Yang dikumpulkan oleh orientalis-orientalis yang dari Belanda ini. Jadi mereka kan juga menjajahkan salah satunya di Indonesia. Mereka kumpulkan juga makhtutot-makhtutot yang mereka dapat untuk dibawa ke Belanda. Ya, hampir sama kayak Perancis tadi. Nah, bagaimana keistimewaannya? Yang pertama, dia mirip Inggris. Jadi dia punya eh ini salah ini ya. Apa ini? Oh, ini bukan ini yang Perancis belum mana apa pun isi, belum mana kopi ke sini. Ya. Jadi kalau Belanda bedanya sama yang lainnya adalah dia cara menjajahnya. Jadi kalau Perancis ya kan atau Inggris, gaya jajahan mereka itu keras ya kan. Jadi kayak Perancis misalnya di Afrika, mereka itu tidak segan-segan membantai. Ya kan? Nah, yang perlu kita ketahui juga yang disebutkan oleh para peneliti gitu. Jadi orientalisme atau gaya menjajah negara-negara Eropa itu dipengaruhi dengan daerah yang dia jajah. Kalau Perancis menjajah di Afrika, orang-orang Afrika seperti apa? Tabiatnya, ya. Jadi mereka mau tidak mau melakukan apa ya? Keputusan-keputusan mereka itu sesuai dengan kondisi yang mereka jajah. Karena orang ngel-ngel misalnya ya, termasuk orang Arab kan juga keras kan. Jadi mereka keras. Tapi untuk Belanda awalnya mereka memang keras karena mereka basicnya kan orang Eropa kan. Jadi mereka keras, bunuh, perangi semuanya gitu kan, agama. Tapi karena mereka punya orientalis-orientalis yang di lapangan gitu ya. Kayak Snoop Hurgron contohnya. Jadi mereka ada timbal balik orientalis yang di lapangan ini ngasih masukan ke Belanda. Karena jajahan-jajahan Belanda itu mayoritas adalah di Asia, Hindia Belanda. Jadi dengan masukan-masukan kemudian menyesuaikan dengan tabiat masyarakat di Asia. Jadi gaya jajahan Belanda itu beda dengan jajahan Eropa yang lain. Jadi ada seperti ada politik balas budi dan yang lainnya. Jadi mereka bangun fasilitas-fasilitas. Salah satu yang dilakukan Snoek Oorlogs kan dulu Belanda pas datang perangi semua. Agama nggak boleh kan, keras. Tapi dengan Snoek punya usulan bahwasanya biarkan kalau kita dengan perang terus kita kalah. Jadi biarkan aja kasih mereka kesempatan beragama asal jangan beri kesempatan ke politik. Jadi Snook ini terjun mempengaruhi kiai-kiai juga dipengaruhi bahasanya Islam nggak apa agama lanjut aja sholat zakat yang lainnya tapi jangan menyentuh politik. Makanya timbul ide pemisahan antara agama dan politik. Bahkan sampai sekarang berpengaruh ke negara kita Indonesia sampai sekarang. Itu yang Belanda. Kemudian kita lihat contohnya ya, orientalisnya. Tentunya yang pertama yang terbesar ya kan. Jadi Snoek Hurgron's ini bukan cuma terkenal di Indonesia, bahkan di Eropa pun dia disegani. Di Belanda sendiri dia termasuk yang orientalis yang disegani. Dia Urfa bi Abhasi kalau Islam eh, terutama di Janub Sharq Asia, Asia Tenggara ya kan. Nah, salah satu tulisan dia yang sangat terkenal adalah dia nulis tentang Makkah. Isinya apa? Isinya adalah dia nulis salah satunya juga nulis tentang haji juga. Pokoknya dia nulis dia tahu Islam dari dekat. Apa? Iya di Mekah ya. Jadi dia berarti pintar moto juga ya. Oh iya iya di bukunya itu ada foto-fotonya kan. Jadi di bukunya dia itu banyak foto-foto Mekah juga. Tapi katanya dia ketika masuk Mekah itu dia bersyahadat. Dan uniknya adalah kalau orientalisme yang lain yang misalnya masuk ke suatu negara
karena harus kelihatan Islam ya kan. Ada yang pura-pura Islam. Nah, Snoop Hurgrons ini dia syahadat, kemudian menikahi orang perempuan Muslim ya kan, Muslimah ya kan dari Indonesia. Kemudian dia juga sunat. Jadi dia itu seperti memang benar-benar masuk Islam. Bahkan ada juga yang berpendapat memang beneran dia Islam gitu. Cuman karena dia kerja aja jadi apa? Ya Belanda ya udah itu pekerjaan. Tapi secara agama kata dia memang benar-benar Islam. Bahkan di akhir hayatnya ketika dia bersurat dengan kepolisiannya, dia hmm. menyatakan bahwa dia itu dulu pura-pura Islam. Oh pura-pura. Oh Setelah ya. dia beres di urusan Semuanya kejagaan, ya. terus dia orang ngajar di Hmm. Belanda. Itu bersurat dan di dalam suratnya yang tidak. Emang dia pura-pura nggak beneran. Ya. Jadi itu ya ziyadah dari Ustadz Zuhair bahasnya. Jadi suratnya ini yang pura-pura juga. Oh ya, walam. Jadi memang ada dua pendapat. Ada yang bilang dia hanya pura-pura, ada juga yang berhusnudon, ya kan? Ya agama urusan dia ya kan, urusan dia dengan Allah kan. Yang penting amalnya dia seperti ini gitu kan. Soalnya dia itu sangat-sangat, jadi dia lakukan masyahadat, nikahi perempuan muslimah, dia sunat juga, ya kan? Jadi haji juga kan julukannya Haji Abdul Ghaffar dia. Dia terkenal pas pertama ke Aceh dia nggak tahu orang itu kan belum ada media sosial kan. Jadi memang dan dia bukan kaleng-kaleng. Jadi bukan kayak sekedar tahu Islam nggak. Dia benar-benar tahu detail tentang Islam. Karena orang di Aceh itu banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama, ya kan. Jadi memang meyakinkan sekali Snoop Hurgrons ini. Nah, salah satu yang menarik ada haitsu qaddama nasaihaha haula kaifiyati ta'amul ma'al muslimin. Jadi dia itu sering berkirim ke Belanda ya kan. Bagaimana cara menaklukkan ya kan orang Islam ya. Bagaimana cara bergaul dengan orang-orang Islam di Indonesia khususnya. Itu Snoop Hurgrons. Ada juga mustashrik Belanda juga namanya apa nih bacanya? Arnet Vinsnik. Vinsnik ya. Vinsnik. Yang tulis Mu'jamu Fahras li Al-Fadil Hadits Asy-Syarif ya kan. Arjan Vincent. Vincent lah ini. Enggak, Vincent. Ya. Dia belajar sampai doktora dia bahasnya adalah Muhammad wal Yahud fil Madinah. Dia juga punya masru ya kan bersama beberapa dia ketuanya beberapa orientalisme dia Mu'jamu Fahras li Al-Fadil Hadits Asy-Syarif. Musta'inat dan yang ini menarik juga. Dia masru ya kan untuk meneliti hadis dia nulis tentang Mu'jamu Fahros ini jadi misalnya hadis ini di mana nih hadisnya ya dia ngarang buku zaman dahulu sebelum ada Maktabah Syamilah gitu. Dan ini bermanfaat juga untuk orang-orang Islam gitu. Tahu hadis ini di mana musta'inan bitamwil min akademiyatil ulum fi Amsterdam jadi yang dikasih uang memang dari Amsterdam misal tulis bukunya salah satunya yang lainnya Al Islam fi Mir'atil Gharb Waqi'ul Jami'atil Arabiyah orang-orang Belanda itu gambarannya orientalisme di Belanda selanjutnya adalah yang di Jerman sebelum terakhir di Jerman juga ada orientalisme juga nah kalau khusus untuk Jerman ini bagaimana hubungan Jerman dengan orang-orang Islam atau orang-orang Timur ya kan ini paling tidak dimulai dari abad ke-10. Wadhalika indama arsala al-Imperatur al-Almani Hutu ya kan. Ini raja-raja. Dia raja Jerman saat itu ngirim kahinan. Kahinan apa artinya? Kahinan dukun atau bisa diartikan pendeta juga. Yud'a Yohanna Safiron dia ngirim utusan ya kan. Ladal Khalifah An-Nasir. Khalifah An-Nasir. Sana tahun 956 Masehi. Kira-kira ini Khalifah An-Nasir di dinasti apa ini? 956 itu apa? Abbasiyah atau Andalus? Masehi ya, Masehi, Masehi. Andalus kayaknya ini. Ana lupa ya. Kemudian Khalifah An-Nasir ini membalas, ya kan? Membalas juga. Jadi berkomunikasi memang. Membalas utusan juga, tapi yang diutus juga orang-orang orang Kristen juga, ya kan? Karena pada saat itu di kerajaan-kerajaan Islam itu penduduknya bukan cuma Islam, juga ada orang Yahudi, ada orang-orang bahkan di kementerian-kementerian itu juga ada beberapa orang-orang Nasrani juga. Jadi
antara Jerman dan orang-orang Islam itu sudah berkomunikasi gitu ya, udah lama. Apalagi orang Jerman ini punya hubungan yang kuat dengan Daulah Utsmaniyah. Ya. Apalagi di Perang Dunia Pertama juga saling berkoalisi kan. Jadi memang hubungan antara Jerman dengan orang-orang Islam ini terjalin. Mereka juga mulai belajar bahasa Arab juga. Yang pertama kali ada orientalis namanya Kristemna. Kristemna apa namanya itu? Kemudian diikutin yang lainnya. Jadi itulah hubungan Jerman dengan orang-orang Islam. Nah, ini yang unik. Orang-orang Jerman, orientalisme Jerman itu dia eh, tidak ya, tidak fokus. Jadi fokus penelitian mereka itu nggak fokus hal urusan politik atau agama. Jadi banyak orientalisme di Jerman. Jadi nggak seperti Perancis, nggak seperti Inggris, Belanda. Jadi mereka ini banyak orang-orang Jerman itu yang ya belajar aja, belajar Islam ya, tertarik aja. Ada banyak faktor. Yang pertama karena hubungan mereka dengan Islam juga dekat, salah satunya kan dengan Daulah Utsmaniyah pada saat itu. Kemudian Jerman ini memang jajahannya itu sangat sedikit gitu, dibandingkan eh, negara-negara yang lain di Eropa. Bahkan mana coba jajahan Jerman? Ada yang tahu? Negara jajahan Jerman. Kalau Inggris kan jelas Inggris, Perancis, Belanda, Jerman. Mana coba? Negara jajahan Jerman. Ada nggak? Bahasa Hah? Yahudi itu. Paling Hitler kan pada saat itu kan. Itu pun perang dunia kan. Itu pun kayak yang jadi Hitler atau mereka menjajah itu kayak tidak terstruktur kan, nguasai zaman nggak ada yang ditinggalkan gitu, nggak ada yang kalau Inggris kan jelas tuh corak dengan Belanda jelas, Prancis jelas. Jadi mereka emang dikit dibandingkan negara-negara Eropa yang lain. Dan walam tahtam binasriddinil masihi fisar, dan dia juga nggak fokus. Dia memang nggak ada niat ya kan, atau bahkan nggak ada untuk menyebarkan agama Kristen. Jadi dorongannya itu sedikit, dorongan orang Jerman mau belajar Islam, belajar Timur untuk apa? Itu dorongannya untuk agama juga enggak, politik juga enggak terlalu. Kayaknya mereka memang terbawa arus, akhirnya banyak yang belajar memang benar-benar belajar gitu. Kenapa sih orang-orang Perancis pada belajar ya? Mereka akhirnya ikut belajar. Akhirnya karena tidak ada dorongan agama, tidak ada dorongan politik, ya mereka ingin tahu gitu. Secara ilmu aja. Nah, walam takun dirasatuhum anil arabi wal islam wal khadrat islamiyah tattasifu bil ida. Jadi mereka hasil tulisan mereka itu tidak memusuhi gitu. Jadi mereka fokus saja belajar budaya Islam seperti apa. Nggak ada subuhat-subuhat yang ditanamkan di dalam tulisan-tulisan mereka tentang Islam. Kalau Prancis, Inggris kan jelas banget. Mereka memang sengaja nulis di kitab itu sengaja untuk merusak Islam. Nah inilah contoh ya, salah satu contoh sebagian dari orientalis yang eh, apa ya lurus gitu ya lurus. Karena mereka memang ilmiah. Dan orang-orang Jerman, orientalisme Jerman juga fokus ke Nasrut Turathil Islam. Mereka juga suka menyebarkan turas-turas Islam gitu ya. Ada contohnya, ini contohnya. Ada namanya Theodor Noldkah sama Joseph Sachit. Sachit. Theodor Noldkah ini adalah Syekhul Mustasrikin Al-Alman. Dia syekhnya ya. Syekh orang-orang Jerman, orientalis Jerman ini syekhnya utama. Guru besarnya adalah Theodor Noldkah. Tulisannya dia adalah dia fokus belajar Al-Quran. Tulisannya dia ada Tarikhul Quran. Ini bayangkan seorang orientalis ya kan. Dia ihtammu bitahlilil Quran. Jadi dia itu fokus mempelajari ini Al-Quran. Al-Quran punya orang Islam. Dia pelajari secara tarikh, secara sejarahnya, secara bahasanya bayangkan. Dia berarti kayak ahli tafsir lah ya. Ahli tafsirnya orientalis ini. Theodor Noldkah ini. Min asyari amali yang paling keras dia punya kitab dia ngarang Tarikhul Quran alladzi hawala fihi. Dia berusaha ngapain? Taksimul Quran ila fatarat nuzul bihasabi marakhilid dakwah. Bayangkan. Ini termasuk yang amal yang sangat luar biasa. Jadi dia membagi Quran itu ya kan ayat-ayat Quran itu. Dia bagi nih ayat ini kapan turunnya sesuai dengan marhalah dakwah Nabi. Jadi dia neliti itu. Dia mempelajari buku-buku Islam, turun-turun Islam. Jadi neliti Quran ini turunnya di mana, turunnya kapan, seperti apa. Jadi dia mempelajari Quran, bahasanya dia pelajari, sejarahnya dia juga pelajari. Jadi nggak kaleng-kaleng ya belajarnya. Gitu. Tentunya ini nggak butuh setahun 2 tahun.
Ini bisa puluhan tahun bahkan seorang orientalis untuk mempelajari ini semua. Ada juga namanya Joseph Sakhid, dia adalah orientalis yang fokus fikih. Dia fokus mempelajari fikih Islam seperti apa. Dia juga eh, maktutot Arab juga punya perhatian lebih di bidang itu. Tulisan bukunya salah satunya Bidayat al-Fiqh al-Muhammadi. Madkhal ila Fiqh Islam, ini udah kayak mukoror nih ya. Madkhal ila Fiqh. Siapa tahu ini jadi mukoror kan. Tapi jelas beda. Jadi seorang orientalis kalau dia lurus sekalipun gitu, pasti tulisannya ada yang salah. Kenapa? Karena dia berasal dari budayanya beda gitu ya. Ya, jadi kayak kalau kita kan belajar dengan masyayikh kan, bukan cuma belajar ilmu adab juga belajar. Manhaj kita juga manhaj ada manhaj belajarnya. Kalau orientalis ini beda dengan kita manhaj belajarnya. Nanti kita akan bahas di manahij al-mustasyrikin bagaimana orang orientalis tuh cara mereka nulis tuh pakai apa manhajnya. Cara-cara mereka nulis seperti apa. Jadi ini beda kan orientalisme di Jerman. Di Jerman ini kayak orientalis yang halus lah dibanding yang lain. Jadi mereka fokus karena nggak ada dorongannya, motifnya nggak ada, politik nggak ada, agama nggak ada. Tapi kalau Jerman apa mayoritas agamanya? Kristen ya. Tapi kayak nggak terlalu ini ya, ya kan? Tapi beda kayak, ya kan dia nggak jelas. Jadi ada yang bilang Jerman itu emang dia nggak ada budaya, nggak ada. Maksudnya kalau Perancis kan jelas tuh perang salib banyak yang dari Perancis, Inggris juga ya kan salib ya kan. Kok Jerman ini memang agak beda. Apa? Orang Jerman. Hmm, Eropa. Jadi kayak dibanding yang lain kayak terpencil gitu ya. Ya ya. Berarti emang ada hubungannya lah. Budayanya, latar belakangnya. Jadi gitu. Dan yang terakhir adalah dan ini terakhir dan yang paling baru. Ini upgrade gitu ya. Jadi orientalis di Amerika. Karena zaman dulu kan Amerika itu adalah negara baru gitu. Negara yang menggabungkan orang-orang Barat, ya kan? Amerika. Kalau sejarah Amerika dulu ya orang-orang apa? Orang-orang aslinya. Orang-orang asli Amerika. Suku India apa? Indian, Indian. Ya, ya. Nah, kalau orientalisme di Amerika itu mulainya ya abad ke-19 karena dia baru kan. Tapi kalau orang-orang di Amerika orientalisme muta'athiran bil istisraq al-Urubi jelas. Dia ya Amerika ini ibaratnya gabungan, gabungan kemudian dia mengupgrade kebutuhan apa di zaman sekarang. Jadi dia yang paling upgrade. Mungkin kalau Perancis ada sejarahnya sendiri, Jerman, Inggris dan yang lainnya motifnya apa dulu. Tapi kalau Amerika ini dia sesuai kebutuhan pada zaman sekarang ngapain, nah itu yang dibutuhkan oleh mereka. Akhirnya orientalis-orientalis di Amerika ya mereka bekerja dengan tujuan mereka yang sekarang, jadi beda dengan orang-orang Barat yang di zaman dahulu. Nah, zaman sekarang fokus mereka apa? Fokusnya adalah tentunya tentang politik dan ekonomi. Salah satunya politik dan ekonomi orang-orang Amerika. Kemudian orientalisme di Amerika ini juga sangat kental dengan irsaliyat at-tabsyiriyah. Apa artinya? Tafsir itu misionaris. Tafsir, tafsir. Allati ursilat ila syarqil ausat bihadaf ini. Jadi Amerika ini juga melekat dengan misionaris juga Kristen ya kan. Mereka juga ada motif agama juga. Tapi bedanya dia lebih update. Jadi jelas dari Amerika mereka ingin mengkristenkan Timur Tengah gitu ya. Jadi ada dua Universitas Amerika dan sampai sekarang masih aktif. Ada dua yang menjadi pusat pengkristenan orang-orang Arab ya kan. Ada di Beirut sama di Mesir. Jamiah Al-Amrikiyah di Kairo. Lihat dari tahun kapan? Dari tahun 1866 sama 19 udah lama banget nih. Bihadafi ta'lim wa nasri thaqafatil gharbiyah. Mereka menyebarkan ke barat-baratan ya kan. Ini juga di mazhab fikriyah ya. Dan ya itu seperti itu ya orang-orang Amerika. Nah, ini khosoisnya, keistimewaannya adalah yang pertama, at-tarkis ala dirasatil hadits al-mu'asir. Ya, apa yang mereka tulis, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka teliti,
lebih upgrade ya kan, sesuai dengan zaman sekarang daripada orientalis yang zaman dahulu seperti di madrasah-madrasah sebelumnya. Kemudian yang kedua juga yang penting, mereka khidmatul ahdaf as-suhyuniyah, mereka sangat melekat dengan Zionisme. Kemudian nah yang ketiga ini, amal mereka untuk apa? Untuk injaz dirasa takhussu juhudud daulah fi ta'minil mawaridid daruriyah likayaniha iktisadi. Jadi mereka punya fokus bagaimana Amerika ini, orientalisme di Amerika ya, mereka belajar menulis meneliti yang bermanfaat untuk ekonomi negaranya sendiri. Jadi ini lebih upgrade di zaman sekarang. Yang pertama tadi Zionisme, kemudian iktisad ekonomi mereka. Jadi mereka jarang orientalis di Amerika yang fokus belajar kayak fikih Islam gimana ya kan. Mereka kayak apa, toan apa, nulis-nulis tentang nabi yang apa, nabi itu gini, itu udah zaman dulu itu. Sekarang nggak, emang nggak penting bagi mereka. Yang lebih penting bagaimana Zionisme ini bisa mencapai apa yang mereka mau, dan tentunya juga ekonomi juga. Ini fokus mereka di hal-hal seperti itu. Ini dua aja contohnya orang Amerika ya. Yang pertama Samuel Zwemer. Nah ini dia, selain dia orientalis, dia juga mubasyir, Masihiyan. Jadi dia emang misionaris, memang penyebar Kristen ya kan. Dia punya ilmu atau punya khusus, dia tahu dan pengalaman tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Ini Samuel Zwemer ini. Lahu daurun barizun fi nasril ma'rifah qaulal Islam wa ta'rifil masihiyah fil alam Islam. Jadi dia adalah fokus dia. Jadi dia keliling di Timur Tengah menjembatani antara orang-orang Arab Islam, Arab orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen. Jadi dia ingin menjembatani. Jadi dia pergi ke orang-orang Arab, Kristen itu seperti ini, seperti ini. Dia pergi ke orang Kristen, Arab Islam itu seperti ini. Jadi dia berusaha menjembatani antara Islam dan Kristen. Samuel Zwemer. Tulisannya Yasu fi Ihya'il Ghazali. Yasu itu siapa? Yasu, Yasu, Yesua ya. Atau ada yang bilang Yesus juga. Fi Ihya'il Ghazali. Jadi dia maksudnya Ihya apa ini? Ihya Ulumuddin ya, Ghazali. Dia meneliti Ihya Al-Ghazali, terus di dalamnya tentang Yasu. Al-Muslimun Al-Yaum, dia nulis tentang bagaimana orang Islam zaman sekarang. Ada juga Cornelius Van Dijk, kayak Van Dijk ya. Nah, Van Dijk ini punya apa ya, peran dalam fi dirasat wa ta'rifil Arab bil ulum al-gharbiyah al-hadithah. Jadi dia, tulisan dia, buku-buku dia mengenalkan pada orang-orang Arab ilmu-ilmu barat, kayak ilmu-ilmu barat yang sekarang ya. Mengenalkan kembali filsafat kepada orang-orang Arab ya kan. Dan dia, bukunya yang sangat terkenal atau amalnya dia menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab. Di Taurat itu di tahun 1895, cukup lama ya. Jadi dia adalah yang menerjemahkan Taurat itu ke bahasa Arab. Ya tujuannya apa ya, biar orang-orang Arab ini tahu Taurat, tahu Injil gitu ya. Nah, seperti itulah eh, madrasah-madrasah yang ada di Orientalisme ini. Jadi yang sangat penting tadi ada 5 madrasah ya, Perancis, Inggris, Jerman, Amerika, dan lagi Belanda, Belanda. Seperti itu. Eh, ada yang ditanyakan? Jadi ini sebenarnya ada 2. Kita belajar madrasah sama manhaj. Tapi manhaj itu terlalu panjang. Jadi itu kita buat satu pertemuan saja. Panjang dan sangat apa ya, menguras otak juga kalau mana. Jadi kita pada pertemuan selanjutnya, kalau madrasah ini emang kita hanya sekedar tahu, oh madrasah Perancis ini orang-orangnya ini, kemudian di Belanda seperti ini. Jadi sekedar kayak pengetahuan gitu ya, dan tahu keistimewaan dibanding yang lain. Tapi kalau manhaj pertemuan besok itu kita belajar cara bagaimana sih orang orientalis itu, tulisan mereka itu seperti apa. Insya Allah kita akan ambil contoh narik dari kitab apa, manhajnya seperti apa, itu. Sehingga kita tahu tulisan-tulisan mereka. Ya, mungkin hanya itu. Jika ada pertanyaan, tafadhol.
Tak pertanyaan atau tambahan atau diskusi, tafadhol. Akan itu yang bertanya baik dari Zoom ataupun yang hadir dari Zoom dulu tuh. Zoom ada nggak Zoom? Apakah ada di Zoom? Kita lihat, tidak ada. 8 ya. Siapa ini? Aulia Akhir. Fadol Zat. Ini kalau lihat semuanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadol Zat. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, mufid. Eh, Pertanyaannya itu terkait dengan al-mustasyrik di Almania, Ustaz. Fadol. Ada salah satu mustasyrik yang lumayan masyhur. Beliau menulis At-Tarikh At-Tarikhul Arab. Oh ya ya ya. Gimana? Karl Bruckelmann. At-Tarikh. Tarikhul Arab. Iya, itu maksudnya. Karl Bruckelmann ya ya. Ada juga itu. Itu terlewat. Ya, anak Tarikhul memang Adabul ngambil Arab. dua. Betul betul. Ya, Betul, ya. sama 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 salah satu lagi At-Tarikhut Turas Al-Arab. Punya siapa namanya? Iya, Siskin. Oh ya ya ya. Insya Allah kita tambahkan Zat. Ya, ya, satu aja, satu. Syukron, jazakumullah khair. Iya kum ya. Jadi ada jazakallah khair Ustaz Aulia. Ada tambahan, ada dua ya yang nulis. Itu juga termasuk toko besar gitu ya. Jadi emang anak memang sengaja mengambil dua karena kalau Karl Brockerman itu kalau kita bicarakan juga itu juga punya juhud yang besar, pengaruh yang besar juga. Jadi insya Allah kita akan lebih detail nanti ke pembahasan. Ada kita juga ada pertemuan yang judulnya Mustasyrikin. Jadi kita membahas apa namanya orientalis orientalis besar beserta apa kehidupannya, kemudian eh, apa juhudnya dalam kehidupan, bahkan marohil kehidupannya. Insya Allah nanti ada pertemuan yang membahas tentang itu, jadi lebih detail. Karena ini kita membahas madrasah, jadi kita sebutkan hanya anak ngambil hanya contoh dua atau tiga setiap madrasah tadi. Tapi Karl Bruggelmann yang disebutkan oleh Ustadz Aulia tadi juga adalah tokoh tokoh yang berpengaruh dan sangat penting di Madrasah Almania ya tadi ya. Ya, jazakumullah khair Ustaz atas tambahnya. Ada yang lain? Fadol, Fadol Ustaz Zuhair. Itu tahun 80-an. Yang tadi ya. Tadi. Ya, berarti pertanyaan lebih ke waktu Eh, itu berarti di dunia Islam sebenarnya bentuknya sudah mulai mulai naik di dunia Islam kan dari tiga tahun sebenarnya bentuknya pemikiran beliau mana tadi yang? ada masa-masa pemikiran beliau itu kan terasing di dunia Islam Oh, iya. dari filosofi itu. Bentar. Nah, pas di tahun 83 itu berapa sebenarnya Ini udah. sudah mulai naik ya. Mana coba dulu Ustaz sebentar. Waktu Bun. itu Oh ini. Ya berarti bisa ya diulang Ustaz Zuhair. tahun 83 itu pemikiran ilmiah di dunia Islam Oh iya udah sudah. naik ya. Sudah. Soalnya pengaruh Saudi itu sudah. Sebelum itu ya. Jadi kan udah lama kan Ibnu Taimiyah itu. Jadi memang Laus Henry ini memang ya dia memang mempelajari aja karena Ibnu Taimiyah juga apa ya pantas sudah dipelajari, bahkan sampai sekarang kan banyak banget tuh buku-buku Ibnu Taimiyah yang bahkan kita umat Islam aja belum apa ya bahkan emang agak susah juga. Ibnu Taimiyah itu Ustaz siapa dulu. Ustaz siapa kemarin ya itu jadi sangat-sangat berat Ibnu Taimiyah ini, jadi bisa dibayangkan seorang orientalis jadi dia punya juhud, punya niat gitu ya mempelajari tentang pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah itu, tapi lebih ke
Istimaiyah wasiyasiyah. Tapi untuk masalah kan Ibnu Taimiyah kan juga mungkin baru agak terangkat namanya itu kan bersamaan dengan naiknya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hambal Hanabilah. naiknya Saudi sebagai kemudian bisa dibilang ya wajah umat Islam gitu. Sebelum itu kan Imam Ibnu Taimiyah belum terlalu naik kan Ya, ya. secara secara Betul. pemikiran. Ya. Tapi tahun berapa itu? 1983 ini udah ada Saudi juga kan. Jadi memang dia memang pada saat Laus Herni meneliti dan menulis ini memang pada saat itu memang mazhab atau arak pendapat Ibnu Taimiyah memang sudah banyak dibicarakan kan di dunia Islam pada saat itu. Jadi ini mungkin hal yang wajar lah. Cuman menarik juga dia fokus ke dirasa Hanabilah Ibnu Taimiyah. Oke. Ada yang lain? Fatul Zat. Ada yang ada tokoh yang mungkin aku sudah tahu atau pernah baca orientalis dari Indonesia yang dulu atau mungkin sekarang yang emang jelas beliau tuh tokoh orientalis. Menarik ini pertanyaannya. Kalau Ana belum pernah gitu ya. Belum pernah membaca, belum tahu juga. Mungkin nanti bisa itu kembali ke maksud orientalis itu sendiri seperti apa kan. Kalau Indonesia mungkin kurang tepat kalau dibilang orientalis karena kita kan timur juga. Secara bahasa Ya secara bahasa kan orang barat kan. Jadi kita mungkin secara mungkin keilmiahannya mungkin. Jadi memang ada tokoh misalnya atau orang Indonesia yang dia misalnya belajar Islam atau bisa jadi orang Islam sendiri kan. Kemudian dia memang niatnya ingin merusak, membuat subhat-subhat, tapi orang-orang zaman sekarang gitu ya. Itu semua subhat mereka, semua serangan-serangan mereka terhadap Islam mayoritas atau bahkan semuanya itu tidak baru. Semua itu ada di kitab-kitab orang-orang orientalis. Rata-rata mereka itu memang sengaja ngambil dari mereka. Jadi orang-orang orientalis sekarang nggak ada yang baru. Bahkan orang-orang liberal dan orang-orang yang anti-Islam itu mereka ngambilnya ya dari buku-buku orang-orang orientalisme di zaman dahulu gitu. Jadi karena bisa dikatakan ya semua itu bisa jadi sudah habis lah, udah dihabisin oleh orang-orang orientalisme zaman dulu. Kita pun jangankan kita nyari sendiri ya, misalnya ada orang misalnya nyari sendiri pengen nyerang Islam, mending mereka jadi mereka memang sampai ke tahap mereka sudah nggak mau dipanggil orientalisme karena dunia Islam sudah sadar, sudah paham kita kalau mereka orientalis citra mereka buruk. Makanya mereka pakai nama kalau mereka mengadakan muktamar, muktamar apa Asyawiyah, Al-Insaniyah ya kan. Al-Insaniyah, Asyawiyah pakai nama-nama seperti itu. Dan kalau untuk zaman sekarang karena sekarang sudah zaman keterbukaan ya kan. Jadi hampir tidak ada apa ya, sekat-sekat, tidak ada juga orang kalau bohong pun. Jadi kan kenapa orang orientalisme dulu kelihatan pintar, kelihatan hebat? Karena memang orang-orang yang mereka bodohi kan. Jadi misal kayak Snook misalnya datang ke Aceh datang ke mereka membodohi. Tapi sekarang zaman sudah berubah gitu. Jadi orientalisme atau orang-orang yang seperti orientalisme zaman sekarang, tentunya cara-cara mereka tidak seperti dulu. Cara-cara mereka tidak seperti orang-orang dulu. Mungkin mereka ada cara yang lain, seperti mungkin di media sosial dan kalau mereka dari awal menampakkan nyerang Islam dari awal, orang Islam sudah paham gitu. Jadi mereka sekarang lebih halus cara masuknya. Bahkan mereka caranya juga mempengaruhi orang-orang Islam secara tidak sadar ya kan. Di orang-orang Islam jadi bahkan orang yang
akademisi juga mereka tidak sadar terpengaruh mutaathir misalnya pemikiran dengan barat. Jadi sekarang lebih halus caranya beda dengan zaman dulu. Tapi kan kita tetap mempelajari ya. Karena ini adalah tahap sejarah dan turas termasuk apa ya sejarah kita. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi? Ya. Betul. Tadi berarti jawabannya anak nggak tahu dan belum tahu ya. Kemudian juga tidak cocok kan orientalisme dengan dari Indonesia. Misalnya. Ya, betul Ustaz. Tanya kita lihat tadi kan yang satu pakai istilah yang alami sama proses itu bedanya apa tuh? Malamih sama khosois. Kalau khosois itu adalah untuk membandingkan membandingkan madrasah ini dengan yang lainnya. Jadi kan lebih ke pembanding. Misalnya kayak dan pembanding itu bukan berarti semua beda. Jadi bisa dibedakan dengan salah satu madrasah seperti itu. Tapi kalau malamih ini kan khosois, jadi khusus ya kan. Misalnya khosois Faronsia yang nomor 4 dia didirikan atau promotornya adalah orang-orang pendeta dan mereka juga mengambil alih ya kan idaratil umur fiha. Tapi kalau malamih ini adalah apa ya? Hal-hal jadi bisa menjadi kekhususan juga bisa. Jadi di buku-buku itu ada yang malami sama khosois disamakan gitu. Jadi cuman ini anak ambil yang beda gitu. Misalnya ini khosoisnya, ini tambahan-tambahan. Kayak misalnya mihwar khususnya. Dan ini juga beberapa gak bisa dibandingkan dengan yang lain. Misalnya yang nomor 3 misalnya. Ini kayak pengetahuan umum lah. Jadi kayak Ma'hadul Lughat Asyarqiyah yang didirikan tahun 195. Ini termasuk apa? Tempat utama ya kan munculnya orientalisme Prancis. Dan ini nggak bisa dibandingkan gitu. Ini pengetahuan-pengetahuan yang nggak bisa dibandingkan. Seperti itu kurang lebih antara Malamih sama Khosois. Kalau Khosois itu untuk bahan pembanding. Ya, ada lagi? Kalau di dunia kita ada kan orang barat itu serius belajar itu. Kalau di arah sebaliknya itu ada. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Kayaknya ya, ya mau nggak mau untuk menguasai suatu peradaban atau dia menang di peradaban tertentu ya kita harus analis secara utuh dari Betul. cara berpikir. Hmm. Kalau kalau khair satu pertanyaannya, kalau untuk pembanding misalnya, kalau untuk dari segi belajar, jadi ada dua apa ya unsur dari mafhum istisraq itu sendiri yang ada dua. Yang pertama amal yang dilakukan apa dan tujuan. Kalau secara amal ya kan, misalnya istisraq adalah dirosah ulumul Arab ya kan atau dirosah ulumul syarq. Jadi orang-orang barat yang melakukan mempelajari semua yang berkaitan dengan ketimuran. Nah, ini bisa kita tiru. Lawannya apa? Lawannya istisraq, istighraq misalnya. Tolabul gharb kan istisraq itu tolabul syarq secara bahasa. Ya kita balas tolabul gharb. Jadi kita bisa kok mempelajari barat. Kita kan ada juga di misalnya di Fakultas Adian. Itu yang mirip-mirip istisraq secara yang pertama, secara amal. Kan kita belajar Dianah Yahudiyah, Dianah Nasraniyah, Hindusiah gitu kan. Bahkan kalau lebih upgrade lagi kita bisa belajar politik kan. Politik misalnya politik Amerika, politik Inggris, sejarah mereka seperti apa, kelemahan mereka bisa kita belajar. Nah, yang kedua, sebelum yang kedua dan istighrab tadi nah, itu kan lawan ya kan kita belajar tapi ada sisi negatifnya yaitu apa orang-orang Arab atau orang-orang Islam atau orang Timur yang tolabul gharb. Oke. Jadi secara pembanding pertama secara amal seperti itu bisa di eh, kebalikannya gitu kan tapi secara tujuan ini pernah juga jadi diskusi di kelas dengan dosen gitu ya jadi yang kedua tujuannya adalah kan dirosah ulumus syarq ya kan yang terakhir lil haimana wasaitoroh jadi orang
Barat itu ada tujuan mereka adalah lil haimanah wasaitor, untuk menguasai. Ada yang lainnya ada merusak ya kan. Jadi mereka itu belajar mempelajari kita memang untuk menguasai kita dan merusak. Nah, ini bedanya. Kalau untuk menguasai bisa kita balas. Misalnya kita belajar ke barat ya kan, kita tahu barat seperti apa kelemahan. Emang kita ingin menguasai bisa jadi karena itu kan peperangan kan, saling ingin menguasai. Tapi merusak ini yang enggak dimiliki oleh Islam. Umat Islam dari pertama kali Nabi Muhammad diutus sampai sekarang ya kan. Manhaj yang diajarkan oleh Nabi itu kita nggak punya manhaj untuk merusak gitu. Itu yang keistimewaan umat Islam. Jadi umat-umat lain, semua agama lain itu mereka punya senjata atau punya apa ya, kebiasaan atau pegangan mereka merusak gitu. Tapi Islam se bahkan jangan jangan aja pemikiran ya, maksudnya kita perang aja kan ada anjurannya kan, nggak boleh pohon nggak boleh bakar, kemudian nggak boleh mencincang, kemudian nggak boleh membunuh anak kecil, orang tua ya kan, petugas medis yang lainnya yang tidak mau berperang. Nah itu mirip seperti itu. Jadi umat Islam itu tidak punya, mereka udah salah ya, jadi kita ngapain. Seperti itu. Ya. Jadi Islam tidak memiliki apa ya? Kita punya nilai qiyam yang kita pegang. Kita tidak punya apa ya? Merusak. Tidak, kita nggak punya untuk merusak. Kita adalah untuk membimbing sebagaimana Islam diturunkan Nabi Muhammad, apa? Perbaiki akhlak untuk ikhrajun nas minadz zulumati ilan nur. Nah, itulah nilai kita. Beda dengan orang-orang barat. Penguasaan bukan penguasaan model untuk diri sendiri atau Betul. tapi untuk dakwah. Iya, ya kan kita futuhat itu bagaimana kan bisa kita lihat. Futuhat menguasai pun itu untuk apa? Ya kita untuk kebaikan benar. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh orang-orang barat. Itu perbedaan kita seperti itu. Jadi kita nggak ada yang misalnya bales karena istisrok merusak ya kita berarti istiqrob, kita belajar agama Kristen misalnya kita rubah itu ajaran Yesus misalnya. Hah? Rahmatan, betul, sangat sekali Ustaz. Rahmatan lil alamin. Itulah kita seperti itu. Jadi ya salah satu hikmah kita belajar istirok itu kita bisa lihat. Oh, cukup boleh, sudah tidak ada hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bermanfaat. Jika ada kesalahan